Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube saya, Nur Sakit Uca. Kita akan mencoba membahas terkait dengan ekologi administrasi negara dalam aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer, atau biasa disingkat dengan IPOLEK Sosbudmil. Dari beberapa aspek tersebut kita akan mencoba membahas bagaimana pengaruhnya terhadap administrasi negara, begitupun sebaliknya bagaimana beberapa aspek tersebut berpengaruh terhadap administrasi negara. Nah, yang pertama kita akan mencoba membahas terkait dengan ideologi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana pengaruhnya terhadap administrasi negara dan bagaimana administrasi negara berpengaruh terhadap aspek ideologi itu sendiri, kita akan mencoba membahas bagaimana makna atau arti dari ideologi itu sendiri. Yang pertama yaitu ideologi merupakan suatu kompleks atau jalinan ide-ide asasi tentang manusia dan dunia. Kemudian ideologi adalah suatu sistem kepercayaan, pandangan dan keyakinan. Kemudian ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang hidup, cita-cita mengenai kenegaraan dan kemasyarakatan. Kemudian yang selanjutnya, ideologi di negara kita itu kita kenal ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila itu sendiri adalah pandangan hidup, jiwa kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, bagaimana pengaruh ideologi Pancasila terhadap administrasi negara? Di sini kita bisa melihat bahwa karena administrasi negara merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian, bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap ideologi Pancasila? Nah, tadi kita membahas terkait dengan bagaimana pengaruhnya Pancasila terhadap administrasi negara. Sekarang kita mencoba membahas bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap ideologi Pancasila. Adapun pengaruhnya yakni adanya kebijakan pemerintah melakukan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara. Yang mana itu 4 pilar berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah Pancasila itu sendiri, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, inilah pengaruhnya administrasi negara terhadap ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua yang akan kita coba bahas adalah bagaimana politik itu sendiri. Nah, bahwa bagaimana pengaruh politik terhadap administrasi negara dan bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap politik. Nah, kita akan terlebih dahulu membahas terkait dengan pengaruh sistem politik terhadap administrasi negara. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai produk politik. Jadi peraturan atau undang-undang ataupun regulasi-regulasi yang dibuat itu merupakan suatu produk politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini legislatif. Kemudian di mana tugas negaranya? Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana produk politik tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sebagai tugas negara. Nah, inilah pengaruhnya sistem politik terhadap administrasi negara. Jadi legislatif yang memproduk, kemudian eksekutif yang mengeksekusi atau mengimplementasikan sebagai tugas administrasi negara. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap sistem politik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa adanya kebijakan pemerintah atau dalam hal ini administrasi negara tentang pembentukan partai-partai baru atau partai-partai politik baru atau penyederhanaan partai-partai yang ada dan bahkan pengurangan beberapa partai. Nah, inilah pengaruh administrasi negara terhadap sistem politik. Jadi administrasi negara sangat berpengaruh terhadap sistem politik. Salah satunya itu dengan adanya pembuatan partai-partai politik yang baru. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba membahas bagaimana dari sistem atau ekologi administrasi negara dalam aspek kemasyarakatan, dalam hal ini ekonomi. Nah, ketika kita membahas tentang ekonomi, ini merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi ketika kita membahas tentang ekonomi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini yang selanjutnya ini kita akan mencoba membahas bagaimana pengaruh faktor ekonomi terhadap administrasi negara. Nah, yang pertama, ekonomi Indonesia tidak tergantung pada pasar atau ekonomi bebas, seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Nah, kemudian yang kedua, cabang-cabang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian yang selanjutnya adalah negara kita yang
sudah berkembang sehingga kemudian yang selanjutnya pembangunan yang dilakukan secara berencana memerlukan suatu badan untuk melaksanakan administrasi negara. Dan yang terakhir, dalam pelaksanaan pemerintahan dibutuhkan investasi oleh pemerintah maupun pihak investor. Karena kita mengenal di negara kita ini, kita mengenal istilah New Public Management. Selain dari All Public Administration dan juga New Public Service, kita menganut sistem New Public Management. Dalam hal ini bagaimana pihak swasta itu bisa kita kembangkan, bagaimana pihak swasta itu kita bisa ajak kerjasama, berkolaborasi untuk bagaimana menjaga stabilitas perekonomian kita. Kemudian pengaruh administrasi negara terhadap ekonomi antara lain APBN pada masa Orde Lama berorientasi pada program kerja. Pada masa Orde Reformasi sampai sekarang ini lebih menekankan pada pendapatan dari pajak, pengurangan subsidi dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kebijakan di bidang ekspor. Dalam hal ini ekspor migas itu sering mengalami atau terjadi kerawanan sehingga dibutuhkan ekspor non migas. Kemudian yang selanjutnya di era sekarang ini, dalam hal ini di era masyarakat ekonomi ASEAN atau yang sering kita kenal dengan istilah era MEA, adalah suatu era yang harus diterima bangsa Indonesia sebagai negara ASEAN. Yang keempat yaitu dalam hal ini sosial budaya. Nah, bagaimana pengaruh sosial budaya terhadap administrasi negara dan bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap sosial budaya itu sendiri? Yang pertama, pengaruh sosial budaya terhadap administrasi negara. Kita mengenal istilah tradisional versus modern. Nah, bagaimana sosial budaya dalam hal ini hal-hal yang sifatnya tradisional itu seakan-akan sekarang pada masa sekarang ini itu dibuat seperti modern, ya, buat seperti modern. Bahwa dalam hal ini sistem-sistem yang dilakukan di misalnya di organisasi-organisasi atau instansi-instansi itu yang dulunya sifatnya tradisional itu dicoba untuk dibuat seperti seakan-akan ini modernisasi. Kemudian yang selanjutnya teknologi sosial dan fisik. Nah, ini bagaimana kecanggihan teknologi sekarang ini baik di teknologi sosial maupun di teknologi fisik kita tidak bisa pungkiri lagi. Itu sudah mengalami suatu perkembangan. Kemudian revolusi komunikasi atau IT. Sekarang mungkin kita bisa melihat hanya ada beberapa daerah saja yang sudah tidak bisa menggunakan IT atau tidak bisa melakukan komunikasi melalui IT itu sendiri. Nah, kita bisa hitung jari itu. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap sosial budaya. Nah, yang pertama program modernisasi desa. Nah, dulunya kita mengenal istilah bahwa di desa itu betul-betul jauh tertinggal dari daerah-daerah yang tergolong di perkotaan. Sekarang sudah ada yang namanya modernisasi desa. Semua yang dulunya hanya bersifat tradisional sekarang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya modern. Kemudian yang selanjutnya program-program di bidang seni budaya. Yang selanjutnya program di bidang pendidikan. Nah, sekarang kita bisa merasakan bahwa kebijakan dari bidang pendidikan ini kita bisa merasakan bahwa bukan hanya orang-orang yang tinggal di kota yang akan mendapatkan atau mencicipi yang namanya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, tapi semua yang ada di desa yaitu dalam hal ini bisa mendapatkan kebijakan-kebijakan tersebut untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik di tingkat sekolah menengah atas sampai di tingkat perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya program di bidang kesehatan dan KB. Kemudian yang selanjutnya yaitu program di bidang-bidang lainnya. Yang kelima, militer, dalam hal ini pertahanan dan keamanan. Bagaimana pengaruh militer terhadap administrasi negara? Yang pertama itu pemantapan prinsip-prinsip organisasi, kemudian asisten sekretaris wilayah daerah, tata upacara dan lain-lain, sistem kedisiplinan militer yang patut dicontoh, kemudian integritas anggota militer itu yang sangat tinggi. Itulah pengaruh militer terhadap administrasi negara. Dengan adanya integritas dari anggota militer itu akan mempengaruhi bagaimana tatanan dalam sebuah organisasi. Kemudian bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap militer? Paling tidak ada dua hal. Dalam hal ini yang pertama militer harus memiliki kualifikasi ganda, ya,
selain mereka sebagai anggota militer juga harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang lain. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan Sishan Kamrata, dalam hal ini sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita terkait dengan ekologi administrasi negara dalam aspek kemasyarakatan. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.